Pernah nggak sih kamu mikir, kenapa negara punya 3 lembaga utama? Legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Kenapa nggak satu orang aja sih yang ngatur semuanya biar cepat? Nah, ternyata sistem seperti itu bisa berbahaya banget loh. Karena kekuasaan tanpa batas bisa bikin penguasa jadi tiran. Dari sinilah muncul seorang tokoh penting bernama Montesquieu, seorang bangsawan dan pemikir asal Prancis yang hidup di abad ke-18. Nama aslinya cukup panjang, Charles Louis de Secondat Baron de la Brede et de Montesquieu. Montesquieu dikenal sebagai tokoh besar zaman pencerahan, masa ketika orang mulai berpikir kritis dan menentang kekuasaan absolut seorang raja. Lewat karya terkenalnya, The Spirit of the Laws, atau Roh Undang-Undang, ia berusaha menjawab satu pertanyaan besar. Bagaimana caranya agar kekuasaan tidak disalahgunakan? Waktu Montesquieu hidup, Prancis lagi dikuasai oleh raja absolut seperti Louis XIV yang terkenal dengan julukan Raja Matahari. Bayangkan, semua keputusan diambil satu orang saja, dari hukum, pajak, sampai perang. Rakyat tak punya suara, dan yang menentang bisa ditangkap atau diasingkan. Tapi, di sisi lain, semangat pencerahan sedang meledak di Eropa. Orang-orang mulai percaya bahwa kekuasaan harus rasional, bukan turun dari Tuhan. Montesquieu juga seorang hakim dan pengamat sosial, merasa sistem absolut ini sangat pula berbahaya. Ia melihat bahwa untuk menciptakan kebebasan, kekuasaan harus dibatasi oleh kekuasaan lainnya. Pandangan inilah yang kelak menjadi dasar lahirnya demokrasi modern. Pemisahan kekuasaan. Inti pemikiran Montesquieu sangat sederhana, tapi juga sangat kuat. Kekuasaan harus dibagi menjadi 3 bagian agar saling mengawasi. Pertama, legislatif, yaitu lembaga pembuat hukum. Kedua, eksekutif, lembaga pelaksana hukum. Ketiga, yudikatif, lembaga penegak hukum. Kalau semua kekuasaan dipegang satu tangan, hasilnya pasti penindasan. Tapi kalau dibagi dan masing-masing bisa mengontrol yang lain, keadilan bisa lebih terjaga. Montesquieu bahkan menulis, kebebasan politik hanya bisa ada apabila kekuasaan tidak disalahgunakan. Pemikirannya ini sangat mempengaruhi para pendiri negara Amerika Serikat saat menyusun konstitusi mereka. Pemikiran Montesquieu menyebar ke seluruh dunia. Setelah bukunya diterbitkan, ide pemisahan kekuasaan menjadi inspirasi utama dalam Konstitusi Amerika Serikat tahun 1787. Para pemimpin revolusi Prancis pun terinspirasi untuk melawan sistem monarki absolut. Dan sampai hari ini, banyak negara termasuk Indonesia menerapkan prinsip yang sama dalam sistem pemerintahan. Di negara kita, kekuasaan dibagi menjadi 3. Legislatif dipegang oleh DPR, eksekutif oleh Presiden, dan yudikatif oleh Mahkamah Agung, serta lembaga peradilan lainnya. Tujuannya sama seperti yang dikatakan Montesquieu, agar tidak ada satu lembaga pun yang bisa memonopoli kekuasaan. Kalau dipikir-pikir, ide Montesquieu masih sangat relevan di zaman sekarang. Bentuk tirani bisa aja muncul lagi, bukan dari raja, tapi dari kekuasaan politik atau ekonomi yang tidak diawasi. Montesquieu mengingatkan kita bahwa kekuasaan harus saling mengontrol, bukan saling menindas. Lewat pikirannya, ia membantu dunia memahami pentingnya keseimbangan, keadilan, dan kebebasan. Buat kita sebagai generasi muda, pesan Montesquieu jelas. Gunakan akal sehat, awasi kekuasaan, dan jangan pernah biarkan kebebasan dikorbankan atas nama kepentingan segelintir orang. Seperti katanya, power should be a check to power. Kekuasaan harus menjadi pengawas bagi kekuasaan itu sendiri.